Itu bedanya apa sih ya? Medis barat dengan medis timur itu apa bedanya? Ada juga yang tahu tapi setengah-setengah. Jadi gini, pada prinsipnya itu adalah kalau organ kita itu seimbang, ya kita nggak mungkin muncul penyakit atau keluhan. Jadi sebaliknya kalau ada penyakit atau keluhan, berarti ada organ tubuh kita yang kerjanya lagi nggak seimbang. Bukan berarti sakit organ ya, tapi organnya lagi tidak seimbang. Itu beda dengan sakit organ ya. Jadi organnya lagi berat fungsinya sehingga dia muncul penyakit dan keluhan. Jadi kalau organ kita seimbang, sebenarnya tubuh itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi the best doctor in the world adalah tubuh kita sendiri. Nah, tugas kita adalah menyeimbangkan fungsi organ tadi. Nah, kembali lagi ke beda tadi. Jadi ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau kalau kayak kita punya rumah ya, gentengnya bocor nih, netes ke sofa dan sofanya basah kan gitu. Solusinya kan ada dua. Ya, geser sofanya atau benerin gentengnya. Nah, dua-duanya adalah solusi. Nah, itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Dua-duanya adalah solusi. Nah, kalau geser sofa itu adalah pengobatan jangka pendek atau yang lebih kita kenal dengan pengobatan medis barat atau dokter, rumah sakit dan segala macam. Nah, kalau benerin genteng adalah pengobatan jangka panjang. Nah, atau yang lebih kita kenal dengan pengobatan medis timur. Nah, itu yang saat ini kita tekunin. Nah, jadi kalau kita melakukan pendekatan geser sofa ya, ya otomatis kan gentengnya nggak diapa-apain. Nah, itu akan kambuh lagi, geser lagi akan kambuh lagi. Nah, genteng itu siapa? Genteng adalah organ kita semuanya. Jadi hari ini kita akan share tentang apa sih itu keseimbangan organ ya. Nah, ini kita ambil dari Yin Yang Wuxing. Ini adalah namanya Yin Yang Wuxing. Jadi ini tradisional Chinese medicine. Jadi pengobatan yang benar-benar ilmunya umurnya udah lama ya. Umurnya udah lama dan ini yang kita pakai selama saya buka rumah terapi di rumah dan alhamdulillah hasilnya luar biasa ya. Luar biasa. Nah, untuk bisa mencapai keseimbangan banyak sekali ya cara-caranya. Ada yang pakai namanya elektroakupuntur, akupuntur, totok, refleksi dan segala macam atau mungkin dengan detox ya. Nah, kita akan jelaskan sedikit ya. Jadi tidak detail, cuman ada gambarannya sedikit. Jadi seperti ini. Jadi dalam organ kita ya dari sistem organ di kita, di sistem metabolismenya itu ternyata ada 5 unsur yang ada di situ. Ada unsur kayu, unsur api, unsur tanah, unsur logam, dan unsur air. Nah, ini ada hubungan saling menghidupi, jadi mengcreate ya. Contohnya paling gampang secara logika fisikanya ya. Kayu itu menghidupi api. Kemudian api juga akan menghidupi tanah ya. Tanah akan menghidupi logam, logam menghidupi air dan juga air akan menghidupi kayu. Nah, ini ada hubungan saling menghidupi. Ya, ini kan kalau kita lihat pemahamannya secara fisika kan kita mudah memahami ya. Jadi itu apa yang terjadi di sekitar kita kita bisa melihat ya. Nah, tapi ada juga hubungannya di antaranya adalah ada hubungan saling merusak atau mendestroy. Nah, contohnya ada hubungan dengan kayu dengan tanah nih ya. Nah, kayu dengan tanah ya. Jadi kayu ini akan mendestroy tanah. Nah, tanah ini akan mengotori air, air akan memadamkan api akan melelehkan logam, logam akan mematahkan kayu dan itu sebaliknya. Terus seperti ini. Nah, di tengah-tengah ini ada namanya keseimbangan organ. Nah, itu yang disebut sebagai keseimbangan organ. Jadi kalau organ kita udah seimbang, tubuh itu sebenarnya bisa menyembuhkan dirinya sendiri, apapun sakitnya. Di luar sakit karena eksiden dan di luar sakit karena bawaan lahir ya. Nah, dalam setiap elemen ini ternyata di dalamnya itu mewakili organ. Nah, contohnya kayu ini. Jadi di elemen kayu ada namanya organ liver dan empedu. Nih, di tanah ada lambung dan limpa, air ada kandung kemih dan ginjal. Di unsur api ada usus kecil, perikardium, triheter ya, terus ada juga jantung ya. Di logam ada usus besar, paru-paru, di kayu sama juga empedu dan liver. Nah, kita bisa ngelihat kuncinya di mana nih. Nah, pusatnya di mana? Nah, ternyata adalah pusat metabolisme kita adalah di unsur kayu ini, di fungsi liver. Jadi kalau liver kita nih udah mulai berat fungsinya ya. Nah, liver kita udah mulai berat fungsinya, dia akan mendestroy ini namanya lambung. Nah, lambung gampang naik. Nah, satu lagi kalau liver kita udah mulai berat fungsinya, dia akan menaikkan ya, bukan menaikkan ya. Dia nggak bisa mengontrol yang namanya kolesterol. Jadi LDL-nya lebih tinggi, TG-nya juga lebih tinggi dan segala macam. Nah, ini ada liver ini min ya. Min itu adalah yin. Yin itu adalah dingin. Jadi liver ini diseimbangkan dengan yang. Nah, kita bisa melihat ada organ liver, ginjal, jantung, itu adalah yin semua. Jadi dia butuh yang, dia butuh panas. Nah, kita bisa melihat Bapak Ibu, ternyata
untuk bisa memperoleh kesehatan liver ini ya. Jadi pusat ya, jadi 100% penyakit yang kita tahu hari ini adalah semuanya dari fungsi liver nih. Nah, untuk bisa mencapai kesehatan liver, nah, ini kita dibutuhkan namanya pola hidup sehat. Artinya apa? Dari penyakit atau keluhan yang kita alami hari ini ya, mungkin keluarga alami ya, itu semuanya berawal dari pola. Nah, pola ini yang benar-benar bisa menyehatkan liver atau tidak. Nah, pola itu apa aja? Nah, 20% pola makan, ya, 20% pola hidup, dan yang luar biasa ya, 60% adalah pola pikir. Nah, kita bisa bayangkan misalkan ada orang nih pola makannya nggak bagus, pola hidupnya nggak bagus, kira-kira kalau pola pikir 60% bagus, sehat nggak? Nah, ada kecenderungan sehat. Ya, kita bisa ngeliat orang-orang yang lost doll dan segala macam itu ternyata dia sehat. Nah, cuman kalau untuk pola pikir yang bagus ya, kita semua udah tahu ya, bersyukur, ikhlas, gembira itu nggak mudah, nggak gampang. Teorinya mudah, cuman prakteknya juga nggak gampang. Nah, dibutuhkan alat bantu. Nah, alat bantu ini bisa namanya akupuntur, bisa namanya totok dan segala macam. Jadi nanti kita bahas kenapa kok akupuntur bisa membuat menyembuhkan ya. Nah, kita punya alat yang namanya Iteraker ini ternyata 10 kali akupuntur. Jadi gini Bapak Ibu, di dalam badan kita ini selain ada pembuluh darah, ada yang namanya ada namanya meridian, jalur meridian. Jadi jalur meridian itu dia dilewatin chi, aliran chi. Jadi kalau chi kita lancar, tubuh bisa menyembuhkan diri sendiri. Jadi chi itu kan nggak kelihatan ya. Nah, chi itu adalah energi. Jadi nggak kelihatan, nggak bisa disentuh dan segala macam, cuman bisa dirasakan. Contoh paling mudahnya misalkan kayak kita lihat orang tenggelam. Ya, pada waktu orang tenggelam, kalau posisi kita panik ya, semakin panik ya. Padahal kita udah melakukan gerakan-gerakan biar nggak tenggelam. Tapi kalau semakin panik, ternyata semakin tenggelam. Jadi posisi kalau pikiran kita lagi panik, lagi cemas, lagi khawatir ya, lagi takut ya, itu ternyata ci-nya kita nutup. Ya, ci kita nutup dan tubuh tidak bisa mengontrol ya, tidak bisa menyeimbangkan. Nah, sebaliknya, kalau kita posisinya happy, ikhlas, syukur dan segala macam, aliran chi kita lancar. Nah, begitu aliran chi kita lancar, tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, lalu apa hubungannya dengan akupuntur nih? Jadi akupuntur itu bukan jarumnya yang menyembuhkan ya, tapi dengan akupuntur dia di titik meridian tadi. Meridian adalah jalur chi tadi. Ya, jalur chi itu nggak kelihatan. Dengan akupuntur tadi, jadi dia melancarkan penyumbatan-penyumbatan di meridian tadi. Nah, begitu meridiannya lancar, ya itu tubuh menyembuhkan diri sendiri. Jadi akupuntur itu salah satu fungsinya adalah dia bisa mengaktifkan yang namanya hormon beta endorfin atau morfin alami dalam tubuh. Ya, sehingga dia bisa rileks dan segala macam. Nah, sinyal lancar. Nah, ternyata disitulah ya proses untuk revitalisasi fungsi organ. Ya, gambarannya seperti itu. Nah, kita bisa melihat ya hari ini ya 100% penyakit yang kita tahu hari ini semuanya dari liver. Ya, liver sehat atau enggak semuanya dari pola. Pola yang tadi pola makan, pola hidup sama pola pikir. Nah, livernya kalau udah mulai menurun, nah ciri-ciri ya kita bisa ngelihat nih mana gentengnya, mana sofanya nanti ya. Nah, kalau liver sudah menurun fungsinya, salah satunya arahnya adalah ke kolesterol. Nah, kolesterol bisa dimulai dari apa namanya TG-nya naik. Ya, kalau udah TG naik, dia akan memprovokasi yang namanya LDL, jadi low density lipoprotein. Itu yang mengoksidasi pembuluh darah sehingga terjadi penyumbatan. Penyumbatan di arteri kiri atau kanan jadinya stroke, ya, penyumbatan di jantung jadinya jantung koroner. Nah, mana gentengnya, mana sofanya, Bapak Ibu? Ya, jadi kolesterol adalah sofanya, livernya adalah gentengnya. Jadi selama kita geser sofa, ya otomatis kita akan minum obat. Sampai kapan? Seumur hidup. Benar kata dokter ya. Karena selama livernya kita nggak seimbang, kolesterol akan terus naik turun, nggak akan seimbang. Nah, kita bisa melakukan suatu pendekatan di mana kita mau benerin gentengnya atau geser sofanya. Nah, ini efek dari ya. TG, LDL, penyumbatan jantung, penyumbatan otak. Nah, alat ini Bapak Ibu ya, dengan ITERA ini ternyata bisa dua-duanya. Bisa menghilangkan penyumbatan otak, ya arteri kiri atau kanan tadi, bisa juga menghilangkan penyumbatan jantung. Dihilangkan langsung bisa. Ya, dengan proses yang lumayan cepat ya. Bisa seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tergantung dari penyumbatan masing-masing. Nah, biar nggak nyumbat lagi Bapak Ibu, perlu seimbangkan fungsi livernya tadi. Nah, gentengnya perlu diperbaikin. Nah,
Kolesterol nggak akan stabil selama liver kita berat. Nah, kemudian apa sih yang akan terjadi bila liver kita berat? Bila pola makan kita nggak bagus, pola hidup kita nggak bagus, atau pola pikir kita juga nggak bagus, mudah stres dan segala macam, lambungnya mudah naik. Nah, artinya apa? Kalau liver kita berat, kalau nggak kolesterol naik, lambungnya juga suka naik nih, asam lambung nih. Atau dua-duanya naik. Nah, ini yang luar biasa, dua-duanya naik. Nah, ternyata 90% penyakit yang kita tahu hari ini ya, apapun namanya, itu semuanya dari keasaman tubuh. Salah satunya dari asam lambung naik. Nah, asam lambung naik kalau mulai membuat radang ya. Asam itu kan sifatnya apa namanya? Korosif ya. Dia sifatnya bisa bisa bikin radang, bisa bikin luka. Nah, asam ini kalau udah berlebih, keasaman tubuh juga udah berlebih. Kalau dia mampir ke usus besar, jadinya radang usus besar. Macam-macam penyakitnya. Ada yang namanya apa namanya ambeien, ada yang namanya radang usus besar, ada yang namanya pembengkakan, ada namanya tumor, kanker dan segala macam. Itu semuanya dari lambung. Nah, lambung ini kalau udah mulai naik ya, contohnya naik ke atas nih. Nah, lambungnya naik ke atas ke telinga nih. Ada yang suka berdenging. Nah, di telinga ini ada namanya titik keseimbangan. Ini kalau titik keseimbangan, air keseimbangan kita kena asam, ya kita nggak bisa membedakan mana datar, mana lurus. Jadinya vertigo. Nah, orang vertigo itu dari lambung semua. Ya, kemudian lambung kalau udah mulai merusak paru-paru, macam-macam itu. Ada penyumbatan pembuluh nafas, ada asma, ada peradangan, ada bronkitis dan segala macam. Nah, ini kalau udah mampir ke saluran kencing nih. Jadi kalau lambung ini udah asam keasaman tubuh ini udah banyak ya, dia akan ngumpul nih, akan dibuang nih. Dan dia rata-rata akan ngumpul di kandung kemih atau saluran kencing. Nah, kalau kandung kemih kita asamnya tinggi, dia akan merusak. Terjadinya radang saluran kencing. Cirinya apa, Bapak Ibu? Gampang masuk angin, mudah keroan. Ya, dikit-dikit masuk angin, dikit-dikit keroan, dikit-dikit demam dan segala macam ya. Sakit dikit, livernya berat, lambung naik. Mikir dikit, livernya berat, lambung naik. Saluran kencingnya kena. Nah, ini kalau udah sampai infeksi saluran kencing, makanya nggak heran ya. Mungkin dari kita semua pernah ngalamin atau mungkin saudara pernah ngalamin pada waktu siangnya bagus, sorenya bagus, malamnya kedinginan menggigil. Nggak ada sebab, nggak ada apa, menggigil. Nah, itu udah mulai ada namanya radang saluran kencing, bahkan ke infeksi saluran kencing. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Jadi kalau lambung atau keasaman tubuh kita nih naik ya, itu semua organ fungsinya berat. Nah, kalau udah mampir ke pankreas, nah, pankreas kita berat, ya, lambung naik, pankreas kita berat, nah, sekresi insulinnya jadi sedikit, kadar gula naik. Nah, ini selama pankreas berat, ya, lambungnya suka naik, livernya berat, kadar gula atau diabetes nggak akan bisa sembuh. Artinya apa? Minum obat. Sampai kapan ya? Seumur hidup. Nah, kita perlu benerin livernya, lambungnya, pankreasnya dengan revitalisasi. Dengan cara apa? Dengan deep blue, dengan namanya basic blue. Nanti setelah ini kita jelaskan ya. Nah, infeksi saluran kencing, masuk angin dan menggigil. Nah, ada lambung naik, semua organ menurun. Nah, ini ada satu organ lagi yang perannya sangat signifikan ya di badan kita, di tubuh kita adalah ginjal. Ini hati-hati Bapak Ibu, kalau ginjal kita udah mulai berat, itu kemana-mana itu. Ya, 60% dari penyakit yang kita tahu hari ini dari semua dari penurunan fungsi ginjal. Bukan sakit ginjal sekali lagi. Jadi bedakan antara deteksi medis barat dan deteksi medis timur. Jadi kalau deteksi medis barat itu adalah deteksi akhir. Kalau medis timur adalah deteksi dini. Nah, jadi bedakan itu. Jadi bukan berarti sakit ginjal, tapi ginjalnya berat. Contoh paling gampangnya misalkan kayak kita punya motor nih, harusnya dikasih 2 penumpang, tapi diisi 10 penumpang. Motornya bagus, tapi diisi 10 penumpang, ya nggak bisa jalan. Dikiranya motornya rusak. Begitu kita kasih ke bengkel, motornya masih bagus kok. Nah, cuman berat kerjanya. Itu seperti itu. Nah, ciri contoh-contohnya, ginjal yang sudah berat, ya, ginjal yang mulai berat ya, mulai berat kerjanya, contohnya ya, asam urat. Nah, hati-hati. Bapak Ibu kalau udah mulai asam urat naik, itu ciri pertama. Ya, bukan ciri pertama, salah satu cirinya ginjal udah mulai berat. Nah, kemudian masalah otot. Ya, otot itu macam-macam. Ada yang kram, ada yang mudah kaku, ya, ada yang sakit pinggang, ada otot kejepit, ya, saraf kejepit dan segala macam ya. Ada low back pain tadi ya. Terus mungkin apa namanya mudah meradang ototnya, merengkel nih bahasa Jawanya ya. Nah, itu berarti ginjal kita lagi berat. Nah, terus ada mungkin masalah tulang. Tulang tuh ada osteoporosis, osteoartritis, radang sendi ya.
Nah, itu udah mulai ginjal berat fungsinya Anda. Asam urat dengan pengapuran mungkin hampir sama ya, dia serang ke persendian semua. Ya, ke persendian. Jadi kenapa kok ginjal bisa sampai ke otot, bisa sampai ke tulang, ke asam urat ya? Nah, kita ceritain sedikit ya. Jadi kalau ginjal kita berat, semua mineral nggak bisa terserap. Ya, mineral itu macam-macam, ada protein, kalsium, kalium, zinc ya, vitamin bahkan ya, itu nggak akan bisa terserap sempurna. Jadi kalau kita paksakan makan mineral, ya karena nggak bisa terserap, nah itu dibuang kemana? Contohnya misalkan kita makan kalsium nih, minum kalsium ya karena nggak bisa terserap, kalsiumnya dibuang kemana? Di persendian, jadilah pengapuran. Terus misalkan kalau ginjal kita belum siap, makan protein banyak nih, karena nggak tersiap, dibuang kemana? Ya, benjol-benjol Pak, ada limfoma dan segala macam ya. Ada alergi dan segala macam, makan udang dikit langsung bentol-bentol. Nah, itu karena ginjalnya nggak siap sehingga dia tidak bisa menyerap yang namanya protein. Terus darah tinggi nggak akan bisa normal selama ginjal kita masih berat. Nah, ciri-ciri ini ya, mungkin ada satu dulu muncul. Nah, nanti cepat atau lambat Bapak Ibu, ciri yang lain akan menyusul. Biasanya kalau orang udah darah tinggi, bentar lagi sebulan 2 bulan lagi mulai asam urat, ya kan? Darah tinggi mungkin sebentar lagi mulai ototnya gampang kaku atau sendi dan segala macam. Nah, ciri yang lain adalah masalah reproduksi. Nah, reproduksi kan banyak ya. Penyakit yang berhubungan dengan reproduksi. Itu bisa namanya keputihan, terus bisa namanya apa namanya lemah syahwat, ejakulasi dini, ya, durasi berkurang dan segala macam. Terus ada namanya apa kesuburan. Itu organ yang bertanggung jawab adalah ginjal. Nah, kalau misalkan terjadi ciri-ciri seperti itu berarti ginjal kita udah mulai berat kerjanya. Berat kerjanya karena apa? Bisa karena lambung gampang naik, bisa karena kurang air putih, bisa karena mungkin kebanyakan kopi atau kebanyakan vitamin atau obat. Ya, mulai pembengkakan macam-macam, swelling ya istilahnya. Swelling pembengkakan tuh macam-macam. Ada yang sampai tumor, kanker, apa jerawat, sampai kutil. Nah, cek Bapak Ibu di badan Bapak Ibu udah ada kutilnya belum nih? Nah, kalau ada kutilnya berarti udah mulai nih ciri ginjal kita udah mulai berat. Nah, nanti muncul penyakit-penyakit yang lain. Nah, biasanya ada satu atau dua. Kalau nggak kutil ya sama asam urat, kalau nggak kutil ya sama masalah apa boyoknya pegel, ya darah tinggi dan segala macam. Terus imunitas tubuh, autoimun. Jadi imun utama kita yang pegang adalah ginjal. Jadi kalau ginjal itu adalah imun utama. Itu imun utama itu adalah prajurit intinya. Ini kalau udah mulai lemah, prajurit cadangan keluar. Namanya autoimun, bisa vitiligo, bisa psoriasis dan segala macam. Apa namanya amandel, tiroid dan segala macam itu autoimun semua. Nah, organ yang bertanggung jawab adalah ginjal. Terus alergi, ada yang namanya alergi dingin, alergi debu, ya, makan apa namanya seafood yang tadi ya, terus berontokan gatal-gatal itu. Nah, itu mulai ginjal yang menurun. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu, ini mana gentengnya, mana sofanya. Nah, dari sini kita lihat. Sofa nama-nama penyakit ini, Bapak Ibu. Genteng adalah nama-nama organ. Jadi kita punya 5 organ utama. Jadi ada 12 organ, tapi ada 5 organ besar yang tadi ya, yang di yin dan boxing tadi. Ada ginjal, ada liver, ada jantung, lambung, dan paru-paru. Ini 5 organ besar nih. Jadi boleh dikatakan apapun penyakitnya dari A sampai Z, itu 5 organ tubuh ini yang bertanggung jawab. Jadi kita tinggal seimbangkan aja organ-organ ini. Dulu sebelum ada ITERA, nah, ini agak ribet juga nih. Sebelum ada ITERA, itu per organ itu ada meridian. Meridiannya banyak sekali. Ya, terus per organ jantung, per organ lambung, liver dan segala macam nih. Ada namanya titik-titik meridian yang sangat banyak sekali. Nah, dengan alat ini Bapak Ibu, ya kita bisa menyeimbangkan fungsi organ tadi atau membenerin gentengnya dengan satu cara yaitu adalah basic blow. Nah, basic blow ini udah mewakili semuanya Bapak Ibu. Contohnya seperti ini. Jadi pastikan Bapak Ibu sebelum ngeblow ya proses revitalisasi ini ada 3 fase. Pertama adalah detoksifikasi, fase yang pertama ini terjadi healing krisis pasti. Nah, semua proses detox itu nggak ada enaknya. Nah, ini proses detoksifikasi, healing krisis. Nah, setelah healing krisisnya kelar, ini mulai nih proses penyimbangan fungsi organ, fase yang kedua. Nah, nanti kalau udah kelar, ini mulai proses penguatan fungsi organ. Nah, di saat penguatan fungsi organ ini boleh masuk nutrisi-nutrisi yang bersifat tonik ya, yang bersifat tonik. Ya, mineral boleh masuk di sini. Selama detoksifikasi jangan masuk mineral, sedikit aja mineralnya, jangan terlalu banyak.
ya mineral. Jadi ini kita bersihkan dulu proses ini ya 3 sampai 7 hari rata-rata. Itu proses healing krisis. Nah, untuk bisa menekan healing krisis, minum air putih yang banyak. Ya, terutama yang di peluk. Jadi proses detoksifikasi dan proses revitalisasi itu butuh yang namanya air. Nah, ini nggak mungkin kalau kita mendetoks nggak ada air. Kalau air kita kurang, detoksnya nggak akan berhasil. Nah, contohnya kalau kita mandi nggak pakai air ya, baik bisa bayangkan. Mandi nggak pakai air, nggak akan bisa bersih. Detox kurang air, nggak akan bisa jadi. Revitalisasi fungsi organ kurang air, nggak akan jadi. Nah, pastikan Bapak Ibu eh, minum air putih ini ya, secukupnya ya. 35 mili dikalikan berat badan. Ya, setiap orang berat badannya beda-beda. Ya, dia ada kembang. Proses detoksifikasi itu ada proses detoksifikasi penyimbangan fungsi organ, ada penguatan fungsi organ dan semuanya butuh air. Nah, dipastikan Bapak Ibu minum air yang di blue minimal 300 mili. Ya, bagi saya sendiri saya nggak akan ngeblow orang yang nggak mau minum atau minumnya sedikit, saya nggak mau ngeblow karena healing krisisnya pasti berat ini. Ya, healing krisisnya pasti daripada besok dia komplain, Pak badan saya sakit semua ya. Ya, kalau apa namanya terapi 1-2 orang masih, kalau yang kita terapi 10 orang ya, itu nanti 10 orang komplain semua. Habis terapi bukannya badannya enak, malah sakit semua. Nah, saya nggak akan pernah mau terapi orang yang nggak mau minum. Ya, jadi kalau orang itu nggak biasa minum, ini harus dihabiskan ya. Harus saya tungguin, mau setengah jam, habisin 1 gelas, 300 mili. Ya, nah syukur-syukur nanti di tengah terapi minum lagi, di terakhir terapi minum lagi. Aman. Nanti proses healing krisisnya nggak berat. Proses detoksifikasi nggak berat. Nah, pertama yang dilakukan basic dulu, ya, ini lakukan ya. Kalau kita pakai ngeblow orang pakai baju, ya jaraknya 5 sampai 10 cm Bapak Ibu. 5 sampai 10 cm. Tapi kalau nggak pakai baju, jaraknya 15 sampai 20 cm. Nah, buat lingkaran selebar leher ini, ya, lingkaran selebar leher, ya, berputar berlawanan jarum jam. Nah, dari atas lakukan ya. Ini semua kan kena Bapak Ibu. Bahu kiri, bahu kanan, paru-paru kiri, paru-paru kanan ya. Jantung semua kena. Nah, ini genteng semua Bapak Ibu. Ya, hati, nah hati ini adalah pusat metabolisme kita di sini. Jadi 100% penyakit ya. Kolesterol nggak akan bisa turun selama liver kita pasti berat. Lambung juga, lambung akan gampang naik ya. Selama liver kita berat. Blow di sini, cari titik yang paling panas. Ya, limpa, ya sampai lambung, pankreas ya, ginjal kiri, ginjal kanan. Nah ini 60% penyakit kita yang kita tahu hari ini dari ginjal. Blow di sini ya. Orang yang ototnya gampang kaku, masalah tulang, masalah darah tinggi di sini pasti terasa pertama gatal, terus kemudian lebih panas. Nah, mulai ke lumbar 1, lumbar 2. Nah, ini mulai nih. Nah, orang-orang yang low back pain tadi atau mungkin ada yang bilang saraf kejepit pain tadi ya. Nah, di sini akan kena ini kelihatan nih dari sampai tulang ekor. Lakukan gerakan lawan jarum jam. Nah, sampai bawah. Jangan naik ke atas, Bapak Ibu. Ya, jangan naik ke atas tapi dibuang dulu keluar. Nah, kemudian lakukan lagi. Nah, terusnya lakukan ini sampai 5 sampai 15 menit. Ya. Jadi how to blue ini sangat penting sekali ya. Itu khusus untuk membenerin gentengnya. Jadi kalau genteng kita masih bocor, ya penyakit itu akan kumat lagi, kambuh lagi. Nah, contohnya misalkan Bapak Ibu blow nih. Tangan saya sakit nih di sebelah sini misalkan, di blow. Hari ini langsung enak. Nah, tapi ini masih geser sofa. Kemungkinan kambuh lagi nggak? Pasti ada. Selama ginjalnya masih berat. Selama gentengnya masih bocor. Nah, jadi kita bisa bedakan mana ngeblow sofa, mana ngeblow genteng. Itu seperti itu ya. Jadi kalau kita cuma ngeblow sofa, titik-titik yang bermasalah, langsung enak. Tapi besok bisa kumat lagi. Nah, biar nggak kumat lagi, itulah pentingnya basic blue tadi. Nah, ini untuk semua penyakit, Bapak Ibu. Ya, semuanya kena semua. Nah, kalau udah sampai kira-kira 1 menit, 2 menit ya, kita perlu yang namanya scanning ya. Scanning kita nggak usah putar, ya cukup kita arse dari atas sampai ke bawah. Cari titik yang paling panas. Nah, sampai begitu misalkan panasnya di sini ya, blow di sini. Kalau panasnya di ginjal kiri, blow di ginjal kiri. Nah, kita cek. Atau mungkin Bapak Ibu bisa nyari titik livernya. Nah, kalau misalnya udah ketahuan ini kolesterol gampang naik, langsung cari titik livernya. Tek. Nah, di situ terjadi titik yang lebih panas, blow. Nah, ini lucunya kalau orang yang darahnya kental, Pak. Darahnya kental, itu di blow seakan-akan nggak panas. Nah, seakan-akan sebenarnya kita udah tahu nih orang ini punya keluhan ini dan segala macam. Oh, itu pasti organ ini yang sakit. Cuman di blow di situ kok nggak terasa, nggak ada respon. Nah, itu ciri darahnya kental.
suruh minum lagi. Segelas, 2 gelas, kita tunggu lagi. Paling 5 menit, 10 menit, baru kita blow. Nah, itu dia baru terasa. Jadi kalau aliran darah kita nggak lancar, itu seakan-akan sarafnya itu kayak mati, kayak tumpul ya, kayak kebas gitu ya. Nah, begitu aliran darah kita lancar, sarafnya buka. Contoh paling misalkan kalau kalau kita genggam tangan gini, kita hentikan aliran darah ke apa namanya ke telapak tangan ya. Begitu berhenti aliran darah, ini seakan-akan kebas. Nah, ini bukan salah salah sarafnya enggak. Ya, kita mengutek-ngutek sarafnya juga sama aja. Bukan sarafnya yang salah. Ini adalah aliran darahnya nggak lancar. Begitu aliran darahnya lancar, nah sarafnya akan terasa. Nah, intinya apa? Aliran darah dilancarkan dulu, salah satunya dengan mengencerkan darah dengan air putih yang di blue. Biasanya begitu kita terapi kok nggak sakit, nggak terasa segala macam. Ya, suruh minum air putih. Paling nggak 1 gelas, 2 gelas, tungguin dulu. 5 menit, 10 menit, kalau udah mulai sekiranya udah mulai rata, baru kita blue lagi. Pasti terasa sakit. Nah, oke, nah ini kalau kita melakukan 5 sampai 15 menit ya udah sedikit cukup. Begitu itu baru ke titik limpatik. Limpik itu di bawah telinga ini, ya. Ini 2 menit, kiri kanan 2 menit, ya. Jadi kalau saya sendiri, kalau ke pasien, pasien kita telungkup ya, mengkurap, ya. Sekalian mengkurap, ya, sekalian mengkurap kita blow ini bawah telinga kanan kiri. Nah kemudian 2 menit, 2 menit, kemudian di belakang lutut, ya, kanan kiri 2 menit, 2 menit, kemudian sekalian dia tengkurap telapak kaki kanan kiri 2 menit, 2 menit. Nah setelah itu baru telentang. Nah, telentang posisi pertama ketiak ya, kanan kiri 2 menit, 2 menit, siku 2 menit, telapak tangan 2 menit. Nah, kemudian selangkangan 2 menit. Nah, itu rangkaian basic blow. Itu kurang lebih membutuhkan waktu 30 sampai 40 menit. Nah, itu khusus untuk gentengnya Bapak Ibu. Nah, khusus untuk gentengnya. Nah, ini genteng ini sangat penting sekali. Jadi, kalau organ kita seimbang, tubuh itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Artinya Tuhan tuh nggak salah desain. Ya, dia menciptakan tubuh kita dengan sistem-sistem yang sangat teliti dan sangat otomatis, autopilotnya luar biasa. Jadi kita tinggal benerin aja organnya, tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, itu udah kita pelajari selama 12 tahun ya. Sebelumnya bukan dengan alat ini, tapi dengan alat yang berbeda dan lebih rumit ya. Nah, dengan alat ini kita punya wah luar biasa, sangat ajaib sekali, sangat meringankan sekali ya, sangat memudahkan sekali dan kita ini sebenarnya lagi diuntungkan dengan teknologi ya. Nggak usah pelajarin tentang medis timur seperti apa, kita tahu basic flow, lakukan aja tiap hari, apapun sakitnya nanti mereda sendiri. Nah, itu luar biasanya. Jadi pastikan minum dulu ya, target air putih ya. Proses detoksifikasi dan proses revitalisasi itu butuh air. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang mungkin ya air putihnya kurang, mulai dibenahin. Ya, habis itu lakukan basic blue tiap hari. Oke, gitu ya.